Oke, sorry tadi menyambung pertanyaan yang kedua ya. Kebetulan tadi ada error kameranya mati ya. Jadi saya coba buatkan lagi videonya ya. Nah, jadi yang pertanyaan kedua tadi, apa efek dari over latihan atau latihan yang berlebihan ya. Nah, akhirnya anak ini jadi kebosanan ya, dan juga ketika bosen anak ini juga nggak bisa maju lagi gitu loh. Nah, ketika nggak bisa maju, disitulah dia sudah mulai menemukan titik jenuhnya ya. Dan contohnya kayak teman-teman saja, kalau misalnya makan tiap hari makan itu terus saja dan bosen, jenuh ya. Ketika udah ketemu titik bosennya, titik jenuhnya, makan pun udah mau seakan-akan udah mau muntah gitu loh ya. Jadi asik itu terus gitu. Jadi menurut saya lebih bagus mengikuti tahapan-tahapannya, long term athlete developmentnya, supaya apa? Satu juga efeknya akan mempengaruhi ke pertumbuhannya anak-anak itu sendiri gitu loh. Ketika anak ini bisa bertumbuh lebih tinggi, contohnya anak ini bisa dari 165 bisa, harusnya dia berjenjang bisa sampai ke 185 atau 190, tapi karena over latihan, kebanyakan latihan ataupun berlebihan pada saat dia umur masih kecil, akhirnya dia pertumbuhannya terhambat gitu loh. Nah, mungkin pertumbuhannya ada sebagian yang bisa maju, bisa tinggi ya, ataupun bisa besar. Tapi sebagian mungkin nggak bisa karena terhambat dengan latihan yang berlebihan ini gitu loh. Ya, dan juga harus diperhatikan secara psikologi, anak ini kan bertumbuh. Ketika dia udah mulai melihat teman-temannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar, tentunya kan dia pasti pikir kenapa saya nggak bertumbuh ya gitu. Nah, jadi mungkin itu juga kita harus menjaga anak-anak dari mulai ketika kecil, ketika udah akil balik, ketika udah mulai menuju ke dewasa gitu. Nah, mereka kan maunya prestasinya jangka panjang gitu ya. Ketika udah umur 18 tahun sampai ke umur 20 tahun, 20-an tahun sampai ke umur 30 tahun masih bisa berprestasi gitu loh. Dan udah banyak contohnya dari sekarang, atlet-atlet yang muda-muda sekarang sudah mulai paham. Saya lihat banyak yang udah bisa jangka panjang gitu, dan ketika jangka panjang pun masih bisa berprestasi terus gitu ya. Dan kita harus contoh dari perenang-perenang yang zaman dulu ya, contohnya seperti Richard Sambera. Nah, itu sampai Kak Richard Sambera itu bisa sampai ke jenjang yang sangat tinggi ya. Jadi jangka panjang gitu ya. Lalu ada beberapa contoh lagi, banyak contohnya ya teman-teman. Saya rasa teman-teman juga paham ya, contoh yang mana yang bisa jangka panjang dan contoh mana yang jangka pendek gitu ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman ya. Kalau bisa pertanyaan yang lebih lebih sulit lagi ya menurut saya ya. Kalau saya bisa jawab ya, tapi kalau saya nggak bisa jawab ya saya akan kasih tahu juga gitu. Nah, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.